Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gede Pratama dari Universitas Yarsi, Fakultas Teknik Informatika, kelas A dengan NPM 140 2020 040. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil PPT saya dengan matkul Bahasa Indonesia. Ya, di sini saya membahas teks akademik, yaitu teks akademiknya teks proposal penelitian. Lalu apa saja yang dalam PPT ini atau yang akan kita bahas, yaitu ada penelitian teks proposal, macam-macam proposal, teks proposal penelitian, selanjutnya unsur-unsur teks proposal penelitian, lalu yang terakhir ada sistematika penulisan. Pertama, teks proposal itu memiliki arti sebuah rencana yang dibuat dalam bentuk rancangan kegiatan. Lalu rancangan kegiatan itu yang sudah kita bentuk, kita tuangkan dalam bentuk tulisan. Lalu biasanya kita jadikan acuan sebagai pelaksanaan kegiatan penelitian itu sendiri. Nah, menurut Hariwijaya, proposal itu bentuk pengajuan permohonan penawaran, baik itu berupa ide, gagasan, pemikiran, maupun rencana kepada pihak lain untuk mendapatkan dukungan, baik itu sifatnya izin, persetujuan, dana, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada macam-macam proposal, yaitu ada 4. Sama ada proposal kegiatan. Proposal kegiatan itu sendiri ya isinya suatu pengajuan rencana kegiatan yang dilakukan secara kelompok maupun individu. Contohnya proposal kegiatan lomba 17-an atau proposal kegiatan pensi acara sekolah. Selanjutnya ada proposal proyek. Proposal proyek ini dipakai di dunia perbisnisan, tetapi proposal proyek ini lebih ke tentang rancangan kegiatan pembangunan atau pengadaan. Selanjutnya ada proposal bisnis. Proposal bisnis itu sudah pasti di dunia bisnis atau rencana kerja yang dilakukan secara individu ataupun kelompok. Dan proposal ini ditujukan kepada investor yang ingin bekerjasama dengan suatu perusahaan atau perusahaan kita. Dan yang terakhir yang ingin kita bahas adalah proposal penelitian. Biasanya proposal ini digunakan untuk melakukan sebuah riset atau penelitian yang ditujukan kepada lembaga atau organisasi, seperti contohnya yang bentuk skripsi, menulis tesis, dan riset pengembangan. Lalu teks proposal penelitian di sini biasanya digunakan pada bidang akademi, seperti untuk mengerjakan tugas akhir atau skripsi dan tesis. Biasanya proposal ini digunakan untuk mengajukan suatu kegiatan penelitian yang akan dilakukan. Lalu tujuannya itu untuk mengajikan dan membenarkan kebutuhan untuk mengajari masalah penelitian dan untuk menyediakan cara-cara praktis di mana studi yang diusulkan harus dilakukan. Dan maksudnya, studi yang diusulkan harus dilakukan. Proposal penelitian berisi tinjauan literatur yang luas. Proposal tersebut harus memberikan bukti persuasif bahwa ada kebutuhan untuk studi yang diusulkan. Next, di sini ada ciri-ciri teks proposal penelitian. Ciri-cirinya itu ya ada proposal ini dibuat dengan sangat ringkas. Jadi proposal itu harus dibuat secara ringkas dan tidak perlu proposal yang tebal-tebal. Lalu di sini ada ciri-cirinya. Proposal itu harus ditulis dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sesuai dengan ejaannya lah. Yang ketiga, proposal berisi latar belakang, tujuan, dan saran. Yang keempat, biasanya proposal itu berbentuk yang sudah dijilid untuk diberikan kepada pembaca atau pendengar. Lalu yang terakhir itu
proposal ini tidak perlu yang tebal agar terlihat bagus dan berkualitas. Jadi di sini kita bisa tahu proposal yang bentuk tebal pun belum tentu terlihat bagus dan berkualitas. Bahkan yang dibuat secara ringkas pun bisa memiliki isi yang bagus dan berkualitas. Next, di sini ada unsur-unsur teks proposal penelitian. Pertama itu ada judul penelitian. Judul penelitian itu dia harus dibuat dengan secara ringkas, jelas, dan sesuai dengan apa yang ingin kita lakukan penelitian. Lanjut ada latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian itu kita memberikan pemahaman kepada pembaca tentang apa yang ingin kita sampaikan dan harus sejelas mungkin. Lalu kita memberikan data yang valid atau yang fakta. Yang ketiga itu ada rumusan masalah penelitian. Rumusan masalah penelitian itu beberapa pertanyaan mengenai masalah atau kejadian yang akan terjadi dalam melaksanakan penelitian. Nah, di sini ada tujuan penelitian, seperti yang tadi kita sudah jelaskan, untuk menunjukkan sebuah hasil yang didapat setelah kita melakukan penelitian itu sendiri. Lalu di sini ada hipotesis. Hipotesis itu jawaban yang hanya bersifat sementara untuk masalah yang harus kita buktikan kebenarannya itu, agar tidak menjadi jawaban yang sementara. Lalu ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu kegunaan hasil penelitian untuk kepentingan pengembangan program itu sendiri atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Lalu yang terakhir itu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu kita menyajikan ulasan penelitian-penelitian yang dia lakukan sebelumnya, lalu kita bandingkan dengan penelitian yang akan kita lakukan. Jadi dibandingkan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan kita lakukan. Itu dia tinjauan pustaka. Lalu di sini ada metodologi penelitian. Itu ada pendekatan, metode, lalu teknik yang kita akan terapkan seperti apa. Nah, metodologi penelitian itu merupakan sebuah cara untuk mengetahui hasil dari sebuah masalah yang spesifik. Di sini ada sistematika penulisan. Sistematika penulisan itu ada jenis huruf, ukuran kertas, spasi, dan margin. Jenis hurufnya itu Times New Roman. Nah, ukuran kertas sendiri itu A4 atau quarto. Nah, spasinya itu 1,5 atau 2. Dan marginnya itu kiri, kanan, dan atas itu 4 cm dan bawahnya 3 cm. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.